Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, sahabat-sahabat surgaku, semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, 17 Agustus hari ini 2021, bahwasanya 76 tahun yang lalu Indonesia, negeri tercinta, bumi pertiwi Nusantara ini merdeka, bebas dari segala penjajahan atas diri ibu pertiwi ini. Mudah-mudahan ke depan negeri ini aman, damai, tentram. Teruslah mendekatkan diri kepada Allah, jangan jauh-jauh dari rumah Allah. Luruskan shaf, rapatkan barisan. Ibu dan bapak yang saya muliakan, kesempatan subuh kali ini di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini kita simak ayat Allah di surah yang kedua, Al-Baqarah, ayat yang ke-26. Kita simak ayatnya, kita minta kepada Ustaz Helmi Naldo membacakannya dengan suara indahnya. Semoga barokah untuknya dan untuk kita semua. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. Kita kembali membicarakan tentang hayawan, tentang binatang yang dicipta oleh Allah. Kita sudah bicara tentang yang viral dalam pertengkaran, dalam keributan sehari-hari. Ada anjing, nama aslinya anjing, tapi kalau dalam pertengkaran dia langsung berubah nama menjadi anjing. Ada babi, ada beru. Beru ini pun kalau dalam keributan dia berubah menjadi baru. Kita juga sudah bicara tentang jawi, kambing, pokoknya segala binatang ternak. Sekarang kita bicara tentang nyamuk. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk menjadikan perumpamaan seekor nyamuk. Jadi nyamuk dijadikan perumpamaan buat kita dan kehidupan kita. Bahkan lebih kecil, bahkan lebih rendah dari nyamuk, bahkan lebih hina dari nyamuk. Adapun bagi orang-orang yang beriman, mereka semua tahu bahwasanya perumpamaan ini adalah hak, adalah benar, untuk jadi pelajaran bagi mereka. Ini dari Tuhan mereka, ini dari Rabb mereka, ini dari Allah. Tapi bagi orang-orang yang ingkar,
Nah, mereka justru berkata, apa pula maunya Allah ini dengan perumpamaan ini? Yang anjing lah, yang babi lah, yang baruanya lah, yang binatang ternaknya lah, sekarang lah nyamuk pula, dari jawi ke nyamuk. Justru dengan perumpamaan tersebut banyak orang yang tersesat karena tidak pandai mengambil hikmah, tidak bisa memetik pelajaran. Tapi bagi orang-orang yang beriman ini hidayah. Banyak yang dapat hidayah dari perumpamaan ini. Tiada yang disesatkan oleh Allah dengan perumpamaan-perumpamaan tersebut melainkan orang-orang yang fasik. Ada apa dengan nyamuk? Nah, buat yang kuliah terutama nih. Mana kawan yang lain? Libur. Ya, libur itu di kamar. Hah? Ada. Oh KKN. Kukerta. Alhamdulillah, semoga dimudahkan sukses. Teringat pula masa dulu Wak Bintang. Waktu itu sejarah aja. Nyamuk itu kedatangannya tidak disukai, kehadirannya tidak disenangi. Nah, jangan ditiru sifat nyamuk nih, asal awak datang orang tak suka, asal awak hadir orang tak senang. Hadir nyamuk itu mengganggu. Balik ke hadis kita kemarin, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu Rasul bicarakan kita, kalau kalian Islam, orang Islam itu begini. Nah, orang Islam itu hadirnya ia selamat, Islam yang lain, Muslim yang lain selamat, tidak mengganggu. Itu yang Islam yang rahmatan lil alamin. Hujan? Alhamdulillah ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga bermanfaat kita. Tapi tidak bermanfaat bagi orang yang tidak mau bangun. Nah, dia akan melanjutkan tidurnya lewat nanti sholat subuh. Nah, jadi hadir nyamuk mengganggu, tidak disenangi. Jangan tiru nyamuk ini. Orang Islam itu di mana hadir dia tidak mengganggu. Selamat Muslim yang lain. Kembali ke kata kunci kita kemarin. Apa kata kunci kita? Innamal mu'minuna ikhwah. Awak kosana torang semua basudara. Kita sudah nama kaum. Kita semua bersaudara, bukan orang lain. Selamat dari lidah, dari tangan, dari munculnya, dari perkataannya, dari pembicaraannya, dari sikapnya. Mari kita datang, mari kita hadir, tapi menyenangkan dan menenangkan. Itu Muslim. Banyak kan orang-orang yang ketika dia datang tidak senang orang. Kalau di sekolah, di kelas, kalau dah datang biang kerok itu, tidak tenang kelas itu. Tapi kalau dia tidak datang bahagia, sama guru-guru pun bahagia. Kan pernah mengajar juga dulu. Kalau biang kerok di kelas itu tidak datang, awak guru pun senang, tenang, bahagia. Alhamdulillah. Jadi kalau dia datang, kawan-kawannya terganggu, dia sebentar melapor, diganggu aja Pak, dia ribut aja Pak, dia minjam aja kerjanya Pak, pensilnya tidak bawa, penanya tidak ada, roll tidak punya, buku pun kadang, kertas pun juga. Ini satu, hadirlah bermakna bagi orang lain. Merdeka 76 itu begitu, hadir bukan malah menyiksa, hadir menyiksa orang. Hadir itu membahagiakan, menyenangkan, menenangkan, nyaman, asik. Kalau semua kita di hati ini punya keinginan, punya tekad, punya niat untuk menyenangkan orang, untuk menenangkan, membuat nyaman orang, hidup jadi asik.
Jangan buang sampah juga lagi sembarangan. Udah ditulis di situ dilarang buang sampah di sini. Di bacaan tuh enggak dibuangnya di samping bacaan tuh. Enggak kurang ajar tuh. Sebelah bacaan tuh dibuangnya Raja Wali Sakti itu gila. Apa enggak emosi orang yang bikin spanduk tuh. Nah, dulu sebelum itu ada di dekat sekolah tuh. Sekarang udah tak ada. Jangan salahkan kami bagi yang buang sampah di sini kami tembak dengan senapan angin. Ngeri juga orang, lumayan pedih itu. Kalau dekat mati juga. Tidak ada lagi yang buang. Di simpang Topeng Godam tuh udah 2 spanduk ya. Pakai kaki-kaki itu. Tulis itu dilarang keras, udah pakai kata-kata keras. Dijaga Pak. Nah, di sana juga dia di Sucipto. Nah, ini udah lama mungkin udah tidak ada lagi. Dekat masjid, belakang masjid ditulis itu lebih keras lagi. Ditulis sama pemilik tanah itu. Hanya anak anjing yang boleh buang sampah di sini. Ternyata bukan anaknya yang buang sampah, induknya juga sama bapak anjing sekalian. Padahal anak-anaknya aja yang boleh. Kalau anak anjing kan tidak bisa karena ada pagar. Induknya. Induknya kan jago-jago. Anjing-anjing sekarang yang coba-coba. Makannya pun bukan sembarang makan anjing sekarang nih. Semen yang udah beku itu kena hujan. Nah, makannya juga besi punyanya tuh anjing sekarang tuh. Tapi kita sudah tidak membicarakan anjing, kita membicarakan nyamuk. Nyamuk walaupun kecil tapi yang mengganggu hadirnya di kamar mandi seekor aja. Seekor keran nggak kita hidup nih, keran nggak kita hidup, kita bangun tidur langsung kamar mandi. Beruntunglah yang bangun tidur sebelum mandi atau setelah mandi, sebelum tahajud atau setelah tahajud, mulai setiap paginya. Beruntunglah tuh punya kebiasaan gitu. Asalkan tidak di pesawat repot kita. Nah, pas di kamar mandi di WC kita lagi berjuang nih dalam perjuangan, nyamuk ada seekor. Nah, coba. Nah, pisau hinggapnya di mana? Di betis kah? Di paha kah? Di leher kah? Di punggung kah? Kita gerak-gerakkan. Nah, ada. Itu seekor tuh. Apalagi 7 ekor. Nah, kamar mandi kita coba. Kita kan dekat semak nih. Dekat semak. Gila kamar mandi kita di sini. Bukan 7 lagi, 47. Nah, menyerang. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kita hadir, semua orang jadi senang, semua orang jadi tenang. Itulah al-wahdah. Itu yang diinginkan oleh kami di sini di Al-Wahdah Islamic Center. Yang kedua, nyamuk itu makanannya haram. Yang dimakan haram, darah yang dimakan. Awak ini bukan nyamuk, konsumsi yang benar, yang boleh. Yang haram itu kan sedikit. Kenapa yang haram yang dimaui, heran? Nah, dalam panca hukum Islam aja coba tengok, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Kan sih yang haram itu sedikit. Justru yang haram yang dicari orang. Mencari yang haram aja susah gini Ustaz. Kata siapa? Yang halal ini diraih, yang halal dapatkan. Bagaimanapun caranya. Karena yang halal itu Allah suka, insya Allah barokah. Nah, jangan dikonsumsi juga yang haram-haram. Rasa-rasanya kalau di harta kita ada hak orang lain, keluarkan cepat. Atau terambil punya orang lain, balikkan cepat. Malu membalikkannya, temui tokoh masyarakat. Temui Pak Bus, Pak RT ngomong,
Itu mah kan dia ada orang nitip kemarin, berarti kemarin kapan? 9 tahun yang lalu. Enggak kemarin tuh katanya. 9 tahun yang lalu kemarin tuh. Nah, kemarin kalau sekarang Selasa di Senin. Ya Senin berarti Senin 9 tahun yang lalu. Udah lama tuh. Itu makan nih. Baru ingat setelah didengarnya ceramah, baru ingat. Balik kan tuh. Urusan sama Allah mah gampang euy. Nah, Allah tuh Maha Pengampun, Allah tuh Maha Pemaaf, dimaafkannya, diampuninya. Urusannya sama orang nih, gara-gara itu nanti tersendat, tersekat, terhambat. Nah, ada penyekatan besok, tak jadi masuk surga, di dunia jadi sekat, apalagi besok di akhirat. Penyekatan dunia cuma tanyanya 2. KTP mana? Setelah itu tuh vaksin. Maka yang berani vaksin, mantap hatinya, bulat tekadnya vaksin. Kalau ragu-ragu jangan. Itu yang sakit-sakit kan ragu-ragu. Bapak Ibu kalau mantap bulat vaksin, kalau enggak nanti mau gitu. Nah, bengkok-bengkok pulang. Bukan nakut-nakuti, tidak. Kalau bulat mantap bismillah. Tapi ragu-ragu juga, mau juga vaksin. Tapi pulang dari sana dibekap, langsung bekap. Titik-titik inti itu temui ahli bekap atau ahli fasdu, langsung fasdu biar aman dari efek. Kadang-kadang ngefeknya nggak asyik. Kalau ngefeknya makan, kadang ngefek makan. Lapar aja bawaan kan asik tuh. Nah, yang nggak asik pun ngantuk aja, nyetir nggak bisa jadinya keluar kota, bawaan ngantuk. Kalau ngefeknya berat sampai tumbang nggak bergerak lagi, ya ini kan banyak. Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Nah, kemudian yang nyamuk ini yang mencari rezeki, menghalalkan segala cara. Udah gertak dia pakai reket nyamuk. Nah, pergi sebentar aja dia datang deh pada. Resiko kerjanya memang resiko tinggi. Nyamuk itu resiko tinggi. Nyamuk sekecil itu kita bunuh pakai 2 telapak tangan, pakai reket nyamuk sentrum berat lagi. Resiko tinggi kerjanya. Segala cara dilakukan asal dapat yang haram tuh. Nah, orang sekarang kan banyak juga begitu. Halal haram dia tidak peduli. Mau halalnya ada, haramnya nggak ada, atau halalnya ada, haramnya ada, atau haramnya lebih banyak, dia nggak peduli. Min halalin atau min haramin. Yang penting gue punya, yang penting gue ade. Orang punya mobil, gue mesti punya mobil. Orang punya Nmax, gue mesti punya Nmax. Ngutang-ngutang situ. Orang punya mobil mewah, awak harus punya mobil mewah. Rumah awak paling gede, masa mobil ketek. Masa pakai mobil cuma 200-an juta, harus yang 1M, 2M, 7M. Berutang lah situ. Segala cara dilakukan. Nyamuk tuh. Nikmati aja lah apa yang ada, biar tenang hidup ini. Iko yang ada, iko konsumsi ini nikmati. Kita juga pulang-pulang nggak ada yang punya bawang punya. Bayangkan ini yang ada, bang aku nggak masak bang. Abang makan apa? Yang ada aja deh. Bawang cuma abang bawa sini. Yang penting kau ada dekat abang. Abang punya bawang dekat kau, sambil menikmati wajah indahmu sayang. Ada yang mesra gitu? Nggak ada. Bapak mana yang mesra seperti itu? Nggak ada. Pak Ustadz, ikut cerita lo gue. Kan punya bawang lah ada. Tetik sebalah atau dia punya bawang. Kalau yang biasa-biasa masak bagus mungkin biasa dia punya bawang merah, bawang putih, kena obat.
Nah, ini kalau istilah Cinanya ni yin ni yang, yin dan yang dipunya itu merah putih. Nah, obat itu bawang itu. Tapi kita kan tidak sedang sakit. Ya yang ada maksudnya cuma ini bang masakan aku ya itulah. Cubi juga nih, tak apa-apa. Tapi yang tiap hari pula cubi ya bu. Nah, ada ibu-ibu itu. Ini kan tanda aku kreatif Pak Ustaz. Ini rebus ubi besok. Boleh ubi, kok ubi. Pas hari ke-8 kata lakinya, kecek kau kambing. Kata lakinya. Nah, itu tidak kreatif ya kau tuh don ubi ya ubi cubi. Tak tahan lagi lakinya. Ustaz pun lagi pasti gitu ngomongnya. Cuma tidak diviralkan. Tidak diviralkan, kalau diviralkan bola. Oh ternyata Ustaz gitu orangnya ya. Siapa yang tahan don ubi tiap hari? Kangkung pun tiap hari enggak tahan. Kamu juga lah kangkung tiap hari ke-8 pasti ngomong kecil kau ikan bon. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, terakhir nyamuk ini suka begadang. Nah, begadang itu tidak baik kecuali ada gunanya. Itu kata Bang Haji papanya Ridho. Begadang jangan begadang. Nah, yang begadang kalau nggak ada gunanya. Begadang yang ada gunanya itu tidur cepat, bangun cepat. Nah, Rasulullah itu kalau dikira-kira pukul 2 udah bangun itu. Kalau dikira-kira nih, udah mulai sholat. Cepat beliau tidur. Kalau habis isya sudah tidak ada aktivitas, nggak beliau tidur. Nggak macam awal. Ada nggak ada diada-adakan. Cara mengadakannya ambil HP, buka WA. Grup 27 itu di satu grup dibuka. Lama tuh banyak. Yang satu grup itu isinya bukannya 201, ada yang 2001 isi satu grup. Lama tuh. Akhirnya ada 2:30 juga tidur. Bangun 4:30 lagi atau jam 5 kurang seperempat atau pas azan. Terus kapan sholat tahajud? Witirnya. Kalaupun terbangun mau sholat juga enggak ngantuk. Nah, tahajud ngantuk. Mandi pun ngantuk dia. Allah. Sampai tahiyat ada ya. Dia boleh pilih nguap dulu baru baca atau baca dulu sampai Hamidum Majid baru nguap. Nah, pula cara milihnya Pak Ustaz dia waktu itu pula mau nguapnya. Makanya jangan dibaca sambil menguap. Mana ada bacaan at-tahiyyatul. Jelas bacanya. Kalau dia syiddah, tasydid ya tasydid. Tandanya double huruf itu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mari kita jauhkan diri kita dari meniru sifat nyamuk. Nah, mari menjadi hamba-hamba Allah mulai kembali Muharram ini tahun Hijriah 1443 ini kebetulan 17 Agustus pula hari ini 2021 di tahun ke-76 kemerdekaan negara kita tercinta ini. Ke depan kita harus lebih baik lagi sehingga doa kita bahagia dunia, bahagia akhirat, mudah-mudahan di barzah juga bahagia. Amin ya rabbal alamin, bisa terlaksana insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.